Pemimpin Muslim dan pengikutnya menolak mimpi Sayyid Muhammad Qasim. Bismillahirrohmanirrohim. Dalam mimpi, pada tanggal 9 November tahun 2015 aku pergi ke suatu tempat dengan berlari, dan aku bertanya pada diriku sendiri, kemana aku akan pergi. Nabi Muhammad biasa berjalan dalam cahaya dan kemanapun beliau berjalan Allah akan mengisi tempat itu dengan cahaya dari rahmatnya, tapi aku yang merupakan umat Nabi Muhammad belum dapat menemukan jalan itu. Lalu aku berdoa pada Allah agar membimbingku pada jalan Nabi Muhammad SAW. Lalu aku berjalan agak jauh dan melihat sebuah bangunan seperti gedung. Aku masuk ke dalam gedung itu dan ada seorang gadis di dapur yang sedang menyiapkan makanan. Aku meminta pada gadis itu agar ia memberi sesuatu untukku, tapi gadis itu tak mendengarku. Aku memanggilnya berkali-kali tapi dia tidak mendengarku juga apalagi melihatku. Dia lalu menutup pintu dapur dan aku pergi dari sana. Setelah berjalan beberapa langkah, aku lihat sebuah tangga naik dan aku mulai menaikinya. Setelah menaiki beberapa anak tangga, aku berhenti dan berkata pada diriku sendiri, Qasim, ini terjadi persis seperti yang kamu lihat dalam mimpimu sebelumnya. Kamu pergi ke suatu tempat dan tersesat. Lalu kamu melihat seorang gadis yang tak mendengarmu, lalu kamu terus berjalan dan di sana kamu bertemu Allah. Lalu aku berkata bahwa jika aku berjalan sekarang, maka aku pasti akan menemukan Allah. Lalu aku berjalan dan setelah menaiki beberapa anak tangga, ada aula besar di sana, ada Muslim dan para pemimpinnya juga di sana. Ketika aku mendekati mereka lalu Allah berkata di telinga kananku, Qasim, ceritakan mimpi-mimpi yang telah aku tunjukkan padamu. Jadi aku berhenti untuk mengatakan pada mereka bahwa aku terus-menerus melihat Allah dan Muhammad SAW dalam mimpiku dari beberapa tahun yang lalu. Allah berjanji padaku bahwa Dia akan membantuku keluar dari kegelapan ini. Allah telah tunjukkan padaku jalan yang lurus. Ketika mendengar ini, mereka mulai tertawa dan berkata bahwa kamu gila. Siapa yang telah melihat Allah dalam mimpi? Hanya sedikit orang yang mempercayaiku. Aku menjawab, mengapa tidak? Allah mampu melakukan segala hal, dan Nabi Muhammad telah mengatakan padaku dalam mimpiku bahwa Qasim, siapapun yang mendukungmu, maka sama seperti mendukungku, tapi mereka mengolok-olokku lagi. Aku berkata lagi, kalian mengolok-olokku hanya karena Allah dan Muhammad SAW datang dalam mimpiku. Lalu pemimpin mereka berkata, ya inilah sebabnya dan kamu bohong. Aku berkata dalam hati bahwa umat ini membuat permohonan pada Allah untuk membantu mereka keluar dari kegelapan dan ketika Allah mengutus seseorang lalu mereka mengejeknya. Aku pergi dari sana dan orang-orang yang mempercayaiku juga mulai berjalan bersamaku. Orang-orang lain mengatakan pada mereka agar tidak berjalan bersamaku dan mereka berkata itu adalah dosa. Tapi orang-orang yang berjalan bersamaku tidak mendengarkan mereka dan orang-orang itu terus berjalan di belakangku. Lalu aku berkata pada teman-temanku bahwa jika orang-orang ini tidak percaya pada mimpiku, maka Allah akan guncang mereka. Segera setelah aku ucapkan, maka datanglah gempa bumi yang kuat dan semua orang ketakutan. Aku merasa sepertinya gedung ini akan runtuh dan jika gedung ini runtuh, maka atap itu akan terbuka dan Allah akan mengeluarkanku dan orang-orang yang bersamaku. Tapi gempa berhenti dan orang-orang yang bersama pemimpinnya melarikan diri karena takut. Namun para pemimpin dan beberapa teman mereka yang lain mulai mengejekku lagi dan aku berkata pada mereka bahwa Allah telah kirimkan gempa bumi yang begitu mengerikan dan tetap saja kamu tidak mengerti, dan kamu tidak akan pernah mengerti. Dan bersamaan dengan itu Allah muncul dari arsy-Nya dengan amarah yang besar dan berkata kamu terus mengejek Qasim, akan aku patahkan tangan kalian dan kalian pasti hancur. Setelah mendengar kemarahan Allah, aku gemetar ketakutan dan terbangun.